Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Widodo dari kelompok 1, kelas 5A Manajemen yang diampu oleh dosen Sigit Auliana Eskom Mkom pada mata pelajaran Sistem Informasi Manajemen. Pada hari ini saya akan membahas sebuah PowerPoint yang dimana saya akan mempresentasikan sistem informasi e-government yang langsung saja kita jelaskan. Baik, hal yang melatar belakangi presentasi hari ini adalah e-government atau pemerintahan elektronik merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, e-government menjadi bagian integral dari banyak negara di seluruh dunia. Melalui e-government, pemerintah dapat menyediakan layanan publik lebih cepat, efisien, dan transparan, mengurangi biaya operasional, serta memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Konsep e-government juga pertama kali muncul pada akhir abad ke-20 dengan adanya perkembangan internet dan sistem komputer yang semakin canggih. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya juga menjadi pionir dalam mengimplementasikan e-government ini di negara mereka masing-masing. Lalu ada dari definisi e-government sendiri, yang dimana e-government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah atau e-gov. E-government juga biasa dikenal dengan e-gov, pemerintah digital, online, pemerintah atau pemerintahan transformasi. E-government juga adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dengan proses kinerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi. Atau e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government juga dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik lainnya untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Lalu ada sejarah dan perkembangan e-government itu sendiri. Istilah e-government itu mulai muncul pada era 2000-an ya, ketika internet mulai dikenal. Namun hanya sedikit lembaga pemerintahan juga yang memiliki situs web atau secara formal. E-government juga di Indonesia dimulai pada tahun 2003 dan diterbitkannya Impres nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Pengembangan e-government juga di Indonesia terdiri dari 4 tingkatan, yang dimana ada persiapan, pematangan, pemantapan, dan juga pemanfaatan. Sebagian besar instansi pemerintah juga, terutama di Indonesia bagian timur, masih berada pada tahap pertama yang menciptakan kesenjangan yang dalam pengembangan e-government. Contohnya Pemprov Jawa Timur, yang dimana ada Jatim, lalu telah mengembangkan layanan e-Sapa warga dan menyebarkan CCTV serta GPS untuk meningkatkan layanan publik. Sementara Pemprov Papua menghadapi hambatan sepertinya minimnya infrastruktur, SDM ahli, aksesibilitas, serta konflik antar suku yang memperlambat implementasi e-government di wilayah Papua, khususnya di daerah seperti Wamena yang masih terisolir itu tersendiri. Lalu ada pembahasan komponen utama sistem e-government, yang dimana sistem e-government juga atau pemerintah elektronik adalah pendekatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan layanan dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang dimana dijelaskan ada jaringan komputer dan internet, lalu jaringan adalah kondisi dari e-government itu sendiri, memungkinkan konektivitas antar pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis. Terdapat 2 jenis jaringan yang secara umum digunakan, yang dimana ada intranet, jaringan lokal, dan internet, yang dimana itu adalah jaringan luas. Lalu ada pengembangan perangkat lunak, yang dimana pengembangan aplikasi perangkat lunak yang mendukung layanan publik secara online sangat penting. Ini mencakup portal pemerintah, aplikasi untuk layanan publik, dan sistem informasi yang memudahkan interaksi atau antara pemerintah dan masyarakat. Lalu ada sumber daya manusia, yang dimana sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi informasi sangat diperlukan untuk mengelola sumber daya manusia, memelihara dan mengembangkan sistem e-government. Pelatihan dan pengembangan SDM juga menjadi kunci keberhasilan implementasi e-government di masing-masing negara itu tersendiri. Lalu ada teknologi yang mendukung e-government. Pada saat ini hal-hal yang mendukung e-government yang dimana dijelaskan adalah
Ada yang pertama infrastruktur teknologi informasi yang dimana ada jaringan komunikasi, konektivitas stabil melalui kabel dan nirkabel. Lalu ada pusat data yang dimana penyimpanan aman dan pusat pemulihan untuk kontinuitas layanan. Lalu ada standar operasional yang dimana prosedur untuk memastikan fungsi infrastruktur dan keamanan informasi. Lalu ada perangkat lunak dan aplikasi yang dimana aplikasi layanan publik mengakses layanan publik online seperti pendaftaran dan pembayaran. Lalu ada sistem manajemen data yang dimana mengelola data dan memerintah untuk akurasi dan kemudahan akses. Antarmuka pengguna dimana ada desain intuitif untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu ada keamanan sistem dan perlindungan data yang dimana keamanan jaringan atau proteksi data dari ancaman cyber melalui enkripsi dan firewall. Lalu ada pengelolaan data yang sensitif dimana pengelindungan data pribadi warga, dan juga ada audit keamanan yang dimana audit berkala untuk menilai dan memperbaiki keamanan dan meningkatkan sistem. Lalu ada model-model implementasi e-gov itu tersendiri yang dimana e-government ini juga menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan interaksi dengan masyarakat. Terdapat 4 model utama implementasi e-government yang dimana model pertama adalah model pemerintah digital yang dimana memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan informasi dan layanan online seperti portal publik untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Lalu ada model interaktif yang dimana menciptakan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat melalui platform seperti forum online atau media sosial untuk partisipasi publik. Lalu ada model transaksional yaitu menyediakan layanan transaksi online seperti pembayaran pajak atau pengajuan izin untuk mempermudah administrasi dan meningkatkan efisiensi. Lalu ada model keterlibatan yang dimana ini adalah mendorong kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengembangan kebijakan dan program, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi. Lalu ada peranan e-government dalam masyarakat itu sendiri yang dimana dijelaskan bahwa e-gov ini dapat meningkatkan peranan juga yang dimana meningkatkan pelayanan publik, yaitu memperluas akses terhadap informasi dan layanan pemerintah, lalu meningkatkan transparansi, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta menyediakan alternatif akses layanan lain selain mendatangi kantor pemerintah secara langsung. Efisiensi dan transparansi ini juga merupakan proses birokrasi diotomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Transparansi juga meningkat dengan tersedianya informasi publik secara online, mengurangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. Lalu ada pemberdayaan warga negara yang dimana e-government juga memberdayakan masyarakat dengan akses informasi langsung dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan melalui platform daring dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak warga negara. Lalu ada pengurangan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dimana sistem digital ini mencatat setiap transaksi pemerintah, meningkatkan pengawasan, memudahkan audit, dan juga mendorong pelaporan tindakan korupsi dengan lebih aman. Lalu ada peranan e-government dalam masyarakat yang itu adalah tantangan implementasi yang dimana ada hambatan teknologi, infrastruktur teknologi yang belum merata seperti di Papua tadi, terutama di negara berkembang dan daerah terpencil, serta kebutuhan pembaruan teknologi yang berkelanjutan. Lalu ada masalah keamanan dan privasi yang dimana keamanan data dan privasi menjadi isu krusial dalam e-government, melihat banyaknya juga privasi-privasi yang mudah tersebar karena kurangnya keamanan cyber dan juga firewall. Lalu juga faktor sosial dan kultural yang dimana keterbatasan literasi teknologi dan penerimaan budaya terhadap penggunaan teknologi digital dapat menghambat implementasi yang dimana contohnya seperti suku-suku terpencil yang ada di Baduy ataupun yang ada di Papua dan sebagainya, seperti suku Wamena, suku Baduy dan sebagainya. Lalu ada regulasi kebijakan yang dimana regulasi yang mendukung e-government juga perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan implementasi e-government kepada masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada hambatan-hambatan utama yang ada dalam implementasi e-government, yaitu meliputi hambatan teknologi seperti keterbatasan infrastruktur seperti internet, perangkat keras dan tenaga ahli di negara berkembang, serta kebutuhan investasi untuk pembaruan teknologi. Lalu seperti yang dijelaskan tadi, ada permasalahan keamanan dan privasi yang dimana risiko keamanan data dan privasi juga meningkat seiring dengan digitalisasi yang merata. Meskipun e-government meningkatkan efisiensi dan transparansi, faktor sosial dan kultural, partisipasi warga dipengaruhi oleh literasi digital dan penerimaan budaya terhadap teknologi yang dapat menghambat keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Lalu regulasi dan kebijakan di mana e-government ini membantu mengurangi korupsi melalui pencatatan transaksi yang lebih elektronik dan transparansi, memungkinkan pengawasan dan laporan yang lebih mudah. Lalu ada masa depan yang ada di hadapan e-government yang dimana adalah tren dan inovasi teknologi.
Teknologi seperti AI, Big Data, Blockchain, dan IoT semakin diadopsi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam layanan publik. AI juga digunakan untuk layanan otomatis, Big Data untuk pengambilan keputusan, Blockchain untuk keamanan data, dan IoT untuk mengelola kota pintar. Lalu ada potensi pengembangan sistem e-government yang dimana e-government ini berfokus pada pengurangan kesenjangan digital, kolaborasi dan sektor swasta, dan pemanfaatan cloud computing untuk mengelola data lebih efisien dan menyediakan infrastruktur digital yang aman serta skalabel. Lalu ada perspektif global dalam implementasi e-government, yang dimana Estonia sebagai pelopor e-government ini negara berkembang menghadapi tantangan infrastruktur dan literasi digital. Tetapi negara seperti India dan Brazil membuat kemajuan besar. Kerjasama internasional mendukung percepatan penerapan e-government melalui dukungan teknis dan juga finansial itu tersendiri. Lalu ada kesimpulan yang didapat dari presentasi pada hari ini yang dimana e-government memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Namun tantangan signifikan masih harus diatasi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Lalu saran yang bisa saya berikan pada presentasi pada hari ini adalah diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem e-government yang efektif serta meningkatkan literasi digital di kalangan pegawai pemerintahan dan juga masyarakat umum. Oke, baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.